أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-7 namanya surat Al-A'raf ayat 179. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami dari Masjid Raya Islamic Center Surabaya mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan istiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati dan berhaqqa jihati. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-7 namanya Al-A'raf ayat 179. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menguraikan apa yang tidak terperinci pada ayat-ayat yang lampau tentang hal-hal yang menyebabkan terjerumusnya manusia ke dalam kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan banyak manusia menjadi isi neraka jahanam seperti halnya mereka yang masuk surga sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Nanti bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72, ini golongan orang-orang yang dimasukkan neraka berombongan. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20
dia mati sebelum mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kemudian di surat Az-Zumar ayatnya 73 sampai 75, ini golongan orang-orang yang dimasukkan surga berombongan. Ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan juga di surat Al-Baqarah ayat 25. Hal-hal yang menyebabkan manusia itu diadab di neraka jahanam ialah bahwa akal dan perasaan mereka tidak dipergunakan untuk memahami keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, padahal kepercayaan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala itu membersihkan jiwa mereka dari segala macam was-was dan dari sifat hina seperti rendah diri, lagi menanamkan pada diri mereka rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu mempunyai teguh pendiriannya, maka fa insyaallah Islam, iman dan ihsannya akan menjadi kokoh. Seperti di surat 41 namanya surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 35, mereka orang yang iman takwanya kokoh sehingga mereka senantiasa hidup ini dengan kebenaran dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula mereka tidak mempergunakan akal pikiran mereka untuk kehidupan rohani dan kebahagiaan abadi. Jiwa mereka terikat kepada kehidupan duniawi, sebagaimana Allah berfirman, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka tidak memahami bahwa tujuan mereka diperintahkan menjauhi kemaksiatan dan berbuat kebajikan adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nanti panjenengan lihat di surat 58 Al-Mujadilah, golongan iblis, yaitu di Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Ini golongan-golongan yang sesat, naudzubillah summa naudzubillah, dan golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Al-Mujadilah ayat 11, ayat 21 dan 22. Mereka tidak memahami hukum-hukum masyarakat dan pengaruh kepercayaan agama Islam dalam mempersatukan umat. Mereka tidak memahami tanda-tanda keesaan Allah baik dalam diri manusia maupun yang ada di permukaan bumi. Mereka tidak memahami dan merenungkan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Nanti lihat di surat Ar-Rum, surat ke-30 mulai dari ayat 30 sampai 60. Mereka orang-orang yang memecah belah persatuan, disuruh untuk kembali kepada fitri dan menghilangkan iri dan dengki. Di surat 59 namanya surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat bukti kebenaran dan keesaan Allah. Segala kejadian
di dalam sejarah manusia, segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari yang dilihat dan yang didengar tidak menjadi bahan pemikiran dan renungan untuk dianalisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad makkannahum fi ma'im makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'in id kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman adab yang dahulu mereka memperolok-oloknya telah mengepung mereka. Surat Al-Ahqaf ayat 26. Mereka tidak dapat memanfaatkan mata, telinga dan akal sehingga mereka tidak memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala yang membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Keadaan mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Sebab binatang tidak mempunyai daya pikir untuk mengolah hasil penglihatan dan pendengarannya. Binatang bereaksi dengan dunia luar berdasarkan naluri, bertujuan hanyalah untuk mempertahankan hidup. Dia makan dan minum serta memenuhi kebutuhannya, tidaklah melampaui dari batas kebutuhan biologis hewani. Tetapi bagaimana dengan manusia? Bila sudah menjadi budak hawa nafsu dan akal mereka tidak bermanfaat lagi, mereka berlebihan dalam memenuhi kebutuhan jasmani mereka sendiri, berlebihan dalam mengarungi hak orang lain, diperasnya hak orang lain, bahkan kadang-kadang di luar peri kemanusiaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Bila sifat demikian menimpa satu bangsa dan negara, maka negara itu akan menjadi serakah dan penindas bangsa dan negara lain. Mereka mempunyai hati, perasaan dan pikiran, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka lupa dan melalaikan bukti-bukti kebenaran Allah pada diri pribadi, pada kemanusiaan dan alam semesta ini. Mereka melupakan penggunaan perasaan dan pikiran untuk tujuan-tujuan yang luhur dan meninggalkan kepentingan yang pokok dari kehidupan manusia seperti pribadi dan bangsa. Nanti panjenengan lihat, untuk menjadi warga bumi NKRI yang baik, panjenengan lihat di surat 49 namanya Al-Hujurat ayat 1 sampai 18. Doa-doa kita mudah-mudahan seluruh warga bumi Indonesia ini menjadi warga bumi yang beriman takwa. Fa insya Allah, jadi apapun dia, jadi guru yang beriman takwa, jadi presiden yang beriman takwa, jadi menteri yang beriman takwa, jadi apapun dia akan menjadi insan yang terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah kami semuanya orang-orang yang beriman takwa, dan berikanlah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, para sahabat-sahabat di Lembaga Kursus Pendidikan Al-Quran Islamic Center Surabaya, para santri-santrinya yang sudah wafat, dan para ustadz-ustadzahnya yang sudah wafat, para pendiri Lembaga Kursus di Islamic Center Surabaya. Mudah-mudahan Allah anjilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Demikian juga para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.